Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Namun sebelum itu, saya punya satu quotes. Cara yang paling mendasar dan kuat untuk menjalin hubungan dengan orang lain adalah mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Russell Naomi Raymond. Nah, begitulah kata orang bijak tersebut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa perhatian kita dengan cara kita mendengarkan orang lain itu menjadi hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, untuk itu, dengarkan baik-baik video ini dan semoga bermanfaat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silvana Jelita, mahasiswi dari Universitas Tadulako, Pendidikan Biologi. Saya berlaku sebagai pemateri pertama. Saya Kristina Talia Lesawengen, mahasiswi Universitas Tadulako, Pendidikan Biologi. Saya sebagai pemateri kedua. Nama saya Zahra dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Biologi, materi ketiga. Perkenalkan, nama saya Asnawar, mahasiswi Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya berlaku sebagai pemateri yang keempat. Perkenalkan, nama saya Nurul Riza, mahasiswa Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya berlaku sebagai pemateri kelima. Nama saya Dinda Aprilia dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Biologi. Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum masuk pada pembahasan yang lebih mendalam, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu ideologi. Nah, ideologi terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, ideo berarti ide atau gagasan, dan yang kedua logi atau logos yang berarti buah pikiran yang diungkapkan pada sebuah perkataan dan pertimbangan nalar. Jadi, ideologi adalah serangkaian nilai atau norma yang bersifat secara menyeluruh dan mendalam yang dimiliki oleh suatu anggota masyarakat dan harus dipegang sebagai pandangan hidup bangsa mereka. Kekuatan ideologi tergantung dari tiga dimensi ideologi tersebut. Dimensi pertama yaitu dimensi realita atau real, secara kenyataan yang berdasarkan kehidupan kenyataan masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, dimensi idealisme, ide atau gagasan atau angan-angan. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu pengembangan. Menurut Soerjanto Poeswardojo, ideologi memiliki fungsi. Yang pertama, memberikan struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai orientasi dasar dan sebagai wawasan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu sebagai norma-norma atau nilai-nilai aturan yang berada dalam negara tersebut. Yang keempat, yaitu sebagai bekal dan jalan untuk mencari identitas. Yang kelima, yaitu sebagai kekuatan untuk mendorong mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, yaitu sebagai pendidikan. Pendidikan untuk memolakan tingkah laku agar sesuai dengan orientasi serta norma-norma yang terkandung di dalamnya. A. Pancasila dan liberalisme. Pada periode 1950 sampai dengan 1959 disebut sebagai periode pemerintahan demokrasi liberal. Ketidakpuasan dan gerakan kedaerahan cukup kuat pada periode ini,
seperti PRRI dan Permesta pada tahun 1957. Pada tahun 1950 sampai 1960, partai-partai Islam sebagai hasil pemilihan umum 1955 muncul sebagai kekuatan Islam, yaitu Masyumi, NU, dan PSII yang merupakan kekuatan Islam di parlemen tapi tidak dimanfaatkan dalam bentuk koalisi. Meski PKI menduduki 4 besar dalam pemilihan 1955, tetapi secara ideologis belum merapat pada pemerintahan. Mengenai Pancasila dalam posisi yang tidak ada perubahan, artinya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia meski dengan konstitusi 1950. Indonesia tidak menerima liberalisme pada saat itu karena individualisme barat yang mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan integralistik yang kita anut memandang manusia sebagai individu sekaligus juga makhluk sosial. Dalam negara liberal diberikan kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis. Bahkan negara liberal memberikan warganya kebebasan untuk menilai dan mengkritik agama. Berbeda dengan Pancasila, dengan merumuskan ketuhanan yang Maha Esa, telah memberikan sifat yang khas rakyat Indonesia. Soeharjono Poes Powardojo mengatakan bahwa kekuatan liberalisme terletak pada penampilan individu yang memiliki martabat transenden dan bermodalkan kebendaan pribadi, dan kelemahannya terletak pada peningkatan terhadap dimensi sosial sehingga tersingkir tanggung jawab pribadi terhadap kepentingan umum. Itulah alasan-alasan kenapa Indonesia tidak cocok menggunakan ideologi liberalisme. Pancasila dan agama. Apa sebenarnya Pancasila itu dan apa itu agama? Pancasila adalah merupakan dasar negara dan pemersatu bangsa yang sangat menjemuk. Sedangkan agama berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata a berarti tidak. Gama berarti kacau. Apabila kedua kata ini digabungkan, berarti sesuatu yang tidak kacau. Sejak zaman purbakala hingga pintu kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara sudah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme. Sekitar 7 abad pengaruh Islam dan sekitar 4 abad pengaruh agama Kristen. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila dan agama. Nah, hubungan antar agama merupakan keadaan umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghormati dan menghargai dalam pengalaman dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, antara agama dan Pancasila saling menguatkan dan saling mendukung antara satu sama lain. Ia juga memiliki fungsi yang sama, tetapi ia memiliki peran yang berbeda. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman atau ideologi bernegara. Pancasila dan komunisme. Dalam periode 1945 sampai 1950, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sudah kuat. Namun ada berbagai faktor internal dan eksternal yang memberi nuansa tersendiri terhadap kedudukan Pancasila. Faktor eksternal mendorong bangsa Indonesia untuk memfokuskan diri terhadap agresi asing, apakah pihak sekutu atau Indonesia yang merasa masih memiliki Indonesia sebagai jajahannya. Di pihak lain terjadi pengumuman secara internal sudah mengeronggong Pancasila sebagai dasar negara untuk diarahkan ke ideologi tertentu, yaitu gerakan DI atau TII yang akan mengubah Republik Indonesia menjadi negara Islam dan pemberontakan PKI yang ingin mengubah Republik Indonesia menjadi negara komunis. Marwati, Jonet, Pusponegoro, dan Nugroho Noto Susanto 1982 sampai 1983, kemudian dikutip oleh Pranoto dalam Bodo dan Indah 2010. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.
berarti kembali ke Pancasila. Pada suatu kesempatan, Dr. Johannes Leimena pernah mengatakan, salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Dalam situasi di mana kemiskinan memegang peranan dan dalam hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, menurut Dr. Johannes Leimena, harus ada usaha-usaha yang lebih keras untuk meningkatkan kemakmuran di daerah pedesaan. Cara lain untuk memberantas komunisme ialah mempelajari dengan seksama ajaran-ajaran komunisme itu. Mempelajari ajaran itu agar tidak mudah dijebak oleh rayuan-rayuan komunisme. Bagi orang Kristen, ajaran komunisme bisa menyesatkan karena bertentangan dengan ajaran Kristus dan falsafah Pancasila. Komunisme tidak pernah diterima dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal itu disebabkan negara komunisme lazimnya bersifat ateis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa merupakan pilihan kreatif dan menyerupakan proses elektif inkorporatif. Artinya, pilihan negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa adalah khas dan nampaknya sesuai dengan kondisi objektif bangsa Indonesia. Ideologi komunis juga tidak menghormati manusia sebagai makhluk individu. Prestasi dan hak milik individu tidak diakui. Ideologi komunis bersifat totaliter karena tidak membuka pintu sedikitpun terhadap alam pikiran lain. Pancasila bersifat dinamis yang mampu memberikan jawaban atas tantangan yang berbeda dalam zaman sekarang. Pelanggaran penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam 8 MPR tahun 1983. Dari pembahasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara luas pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang kedua, Pancasila dan liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Berikutnya, Pancasila dan agama. Pancasila, ideologi dan falsafat negara, merupakan hasil perenungan dan pemikiran yang mendalam manusia Indonesia. Sedangkan agama berasal dan bersumber dari Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi pedoman hidup manusia, termasuk manusia Indonesia. Berikutnya, Pancasila dan komunisme. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan Marxisme. Komunisme adalah ideologi yang digunakan partai komunis di seluruh dunia. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat disebut Marxisme dan Leninisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari perubahan partai komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Jadi, ada hal-hal yang amat penting dalam melaksanakan ideologi negara Pancasila agar ideologi tidak disalahgunakan, terutama dijadikan alat untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan oleh elit politik. Maka untuk itu bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai instrumental ideologi Pancasila, yaitu taat asas terhadap nilai-nilai dan ketentuan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945. Dengan berakhirnya kesimpulan yang telah saya sampaikan barusan, maka materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara telah berakhir. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.